izin waktunya Pak. Silakan. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu sejenak Pak? Insya Allah. Ada keperluan apa Pak Asep? Ada perlu Pak dalam rangka tugas saya sebagai CGP Angkatan ke-8 Kabupaten Brebes dari SD Negeri 04 Pak. Silakan Pak Asep. Yaitu tugas yang berkenaan dengan ini Pak, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang mana di sini untuk memenuhi tugas saya Pak di dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 wawancara dengan kepala sekolah Pak. Silakan Pak Asep. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Mari kita mulai. Sebelumnya kita baca basmalah dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya ingin bertanya Pak. Silakan Pak Asep. Bapak selaku kepala SD Negla 04 Pak ya. Ya. Apakah di SD Bapak ada sebuah dilema etika terkait suatu permasalahan Pak? Ya, namanya manusia hidup ya tentunya ada permasalahan begitu terkait dengan dilema etika ataupun yang lain. Silakan Pak Asep. Kasus apa yang ada di sini Pak kira-kira Pak? Ya, antara lain berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan orang tua yang tidak mendukung. Sebagian besar orang tua meninggalkan anaknya untuk mencari nafkah di luar kota, sehingga kurangnya pengawasan orang tua yang membuat anak sulit untuk disiplin. Murid sering datang terlambat atau berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain ada juga merasa kasihan karena siswa memang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Oh, berarti permasalahan yang ada di SD Bapak seperti itu Pak ya? Iya. Terkait kedisiplinan siswa, kemudian budaya di lingkungan orang tuanya yang tidak mendukung juga seperti itu Pak ya? Ya, kurang sedikit. Jadi murid itu sering datang terlambat, kemudian berperilaku tidak sesuai dengan aturan Pak. Iya. Jadi saya ingin mengajukan beberapa buah pertanyaan Pak, yang dimana diantaranya pertanyaan yang pertama Pak ya, selama ini bagaimana menurut Bapak, apakah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus yang dihadapi, terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Jadi kasusnya dilihat dulu dari pilihan yang sama-sama benar seperti itu Pak ya. Iya. Dan juga tidak ada bujukan moral dalam kasus ini. Kemudian yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak?
Ya, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan tentunya harus dimusyawarahkan dulu dengan para guru senior dan agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Berarti dalam mengambil keputusan dimusyawarahkan dulu Pak ya, Selalu musyawarah. supaya nantinya mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan Pak. Iya. Oke baik Pak. Sekarang untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Prosedur atau langkah yang biasa dilakukan dalam melaksanakan musyawarah dengan para guru senior, selanjutnya dirapatkan dengan semua dewan guru. Berarti langkah Bapak yang diambil berarti Musyawarah dan musyawarah musyawarah. Bapak ya, dengan semua guru-guru ya, berkolaborasi Pak ya. Ya, Kemudian pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? ya begitu tadi yang dianggap efektif, saya anggap efektif ya pengambilan keputusan adalah dengan berkomunikasi dengan guru-guru senior dan guru-guru sekolah ataupun yang lainnya. Berarti intinya permasalahan itu akan selesai dengan jalan komunikasi Pak. Komunikasi, keterbukaan dengan semua stakeholder. Ya, baik itu kepala sekolah, guru-guru, mungkin ada ruang lingkup lain Pak. Ada juga dikaitkan dengan misalnya dengan komite sekolah, dengan orang tua juga kadang-kadang berdiskusi. Jadi supaya permasalahannya bisa teratasi Pak ya, Iya, insya Allah. dan juga mendapatkan suatu solusi. Pertanyaan selanjutnya Pak ya, Iya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya atau tidak maksimalnya kesadaran tentang pendidikan, pentingnya pendidikan dari diri siswa sendiri ataupun orang tua siswa. Artinya kesadaran masyarakat atau lingkungan sekolah terutama wali murid masih sangat minim sekali tentang pentingnya pendidikan. Kenapa itu Pak? Ya mungkin karena budaya di lingkungan sekolah itu sendiri. Berarti itu yang menjadikan dilema bagi Bapak dalam mengambil suatu keputusan berarti Pak ya? Ya, begitu pulanya. Dan pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Karena ini adalah sebuah kasus ya tentunya tidak akan terjadwal. Jadi tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika, karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Berarti langsung koordinasi dengan pihak tertentu Pak yang terkait ini, pengambilan keputusan tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tentunya ada, seperti guru-guru senior dan guru yang selama ini
membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Terus terang kami hanya memimpin sekolah berdasarkan musyawarah dari semua dewan guru. Berarti intinya dengan bermusyawarah kita berembuk bersama menyelesaikan suatu permasalahan di suatu sekolah, itu akan tercapai pengambilan keputusan yang Sesuai. ya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, kami dapat mengambil pelajaran atau pembelajaran yang dapat dipetik adalah kita perlu memperhatikan adanya budaya di lingkungan sekolah, artinya budaya positif untuk mengambil suatu keputusan dengan jalan musyawarah bersama, dan insya Allah suatu kasus akan tertangani dengan baik. Berarti dengan jalan penerapan budaya positif, Pak ya. Apakah sudah dijalankan budaya positif tersebut di sekolah ini, Pak? Selalu kami selalu positive thinking dan dari positive skill dan lain-lain sebagainya akan suatu mengurangi permasalahan. Dan kami sangat menghormati hak-hak orang tua, murid, guru-guru dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu selalu berbudaya positif di sekolah kami. Begitu Pak Asep. Gitu ya, Pak. Untuk contoh konkretnya, Pak, penerapannya ke murid bagaimana, Pak? Ya, kita menganggap bahwa murid itu perlu untuk kita beri pembelajaran yang positif, berkata yang baik, bersikap yang baik, disiplin dan lain-lain sebagainya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif, misalnya perundungan dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus melaksanakan sekolah ramah anak dengan berbudaya positif. Tentunya sesuai dengan Merdeka Belajar juga, Pak. Ya, Baiklah, Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam rangka wawancara ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nggak apa-apa Pak Asep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses untuk Pak Asep dalam CGP. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Pak Faisal. Selamat pagi. Alhamdulillah, maksud kedatangan saya ke sini ingin mewawancarai Bapak terkait tugas saya, Pak, sebagai CGP angkatan ke-8 Kabupaten Brebes. Kemudian saya dari SD Negla 04, Pak. Ya, saya juga. Tugasnya sebagai berikut di modul 3.1, berarti, Pak, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak ada waktu luang, Pak? Insya Allah ada. Oke, terima kasih. Kalau ada waktu luang, mari kita mulai saja, Pak. Jadi saya ingin bertanya tentang satu kasus yang merupakan dilema, Pak. Tentunya di setiap
SD itu pasti ada dilemanya, Pak. Iya betul sekali. Apakah ada di SD Bapak sebuah kasus yang menurut Bapak merupakan sebuah dilema etika? Iya. Untuk dilema itu sendiri di sekolahan yang saya ampuh, di situ sebenarnya banyak yang dilema. Tapi yang pertama yang sering saya alami adalah terkait dengan kelulusan anak, karena di sini secara kompetensi banyak anak-anak yang berbeda dari rata-rata anak secara keseluruhan, itu lebih rendah atau bisa dibilang di bawah kompetensi daripada anak-anak secara umum, dan rata-rata standar kompetensi lulusan sekolah ini. Dan itu apakah harus diluluskan ataukah tidak diluluskan, itu menjadi sebuah dilema seperti itu. Jadi itu masalah yang dihadapi oleh saya sama SD ini. Terus solusinya bagaimana, Pak? Untuk solusinya ya kita kembali lagi melihat aturan-aturan yang ada. Meskipun sekolah ini membuat standar kompetensi kelulusan ya Pak ya, namun kita lihat lagi peraturan-peraturan yang ada, kemudian kita diskusikan bersama rekan-rekan dari SD ini terkait dengan masalah tersebut. Di mana di peraturan tersebut kan kita tahu bersama bahwa anak tidak boleh pindah kelas ya Pak ya, atau anak harus diluluskan. Nah, ini menjadi hal penting karena kita harus melihat dari berbagai sisi, tidak hanya di bidang akademik saja. Kemungkinan anak tersebut yang secara kompetensi rendah namun memiliki keterampilan yang unggul seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Terus ini, Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, jadi kalau yang saya alami itu lebih mengarah kepada rujukan moral ya, seperti itu Rujukan moral. Iya, karena kita tahu bahwa anak itu jika tidak sesuai kompetensi kan bisa dibilang, tapi diluluskan itu kan salah seperti itu ya kan Pak ya. Nilainya misalkan setelah mengikuti ujian, kok ini nilainya jelek-jelek tapi tetap diluluskan, itu kan bisa dibilang salah. Namun karena ini memang sebuah dilema di mana ada dasar-dasar lain yang mengakibatkan anak itu misalkan tetap diluluskan ya, karena kita berdiskusi dengan teman-teman, kemudian dilihat dari orang tuanya bagaimana, terus kemudian kita berpikiran ke depan nanti kalau anak lama di sekolah ini otomatis dia juga lama dalam mencari kerja. Nah, dari dilema-dilema itu kemudian kita ya sudahlah, berdasarkan rapat, okelah lebih baik kita luluskan seperti itu, karena dia misalkan dari hal akademik itu jelek tapi dia pandai nih berolahraga seperti itu. Nah, dari keputusan itulah maka muncul kesepakatan untuk meluluskan. Jadi nanti timbulnya adanya kesepakatan ya Pak ya, kesepakatan yang masuk akal dari sebuah alasan-alasan tentang rujukan moral.
Kemudian selama ini Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Coba tolong dijelaskan Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan, terus terang saya sendiri tidak bisa serta-merta kemudian mengambil keputusan dari hasil pemikiran saya. Tentunya ada berbagai aspek. Yang pertama adalah kita perlu adanya diskusi bersama rekan-rekan guru di sekolah ini terkait pengambilan keputusan. Kemudian kita juga perlu berkomunikasi dengan orang tua wali murid, karena kita tahu bahwa pendidikan anak itu tidak hanya di sekolah, namun di lingkungan masyarakat dan orang tua. Maka dari itu, meskipun terkait dengan kelulusan, kenaikan itu yang di kelas, tapi kita harus bisa membaca kompetensi-kompetensi lain yang anak itu berkembang di luar sekolah. Jadi banyak rekan-rekan yang membantu dalam proses pengambilan keputusan. Jadi intinya Bapak Faisal tidak menyimpulkan sendiri, dibantu dengan teman-teman yang lain dan juga melibatkan orang tua. Betul sekali. Bagus sekali itu Pak. Saya juga sangat setuju dengan hal tersebut. Kemudian kita ke langkah-langkah Pak, atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Oke. Prosedur dalam mengatasi permasalahan dilema yang saat ini sedang kita bahas, tentu yang pertama, kita sudah pasti di setiap sekolah ketika setiap ingin melaksanakan ujian pasti kita rapat dulu terkait penyelesaian administrasi, kemudian membuat kriteria kelulusan seperti itu, kemudian KKM itu juga dibuat, dan ini berdasarkan data-data daripada guru-guru selama mengajar di kelasnya. Dari situ kita rapatkan, kemudian setelah dirapatkan kemudian kan proses ada kegiatan ujian, kemudian kegiatan membuat raport seperti itu. Itu kita juga tidak lupa untuk berdiskusi dengan wali murid terkait dengan hasil yang telah diperoleh daripada anak-anak tersebut. Nah, kemudian prosedur pun berlanjut kepada keputusan akhir. Anak-anak misalkan yang memiliki kebutuhan khusus bagaimana, anak-anak yang tergolong rendah bagaimana, anak-anak yang tergolong mampu bagaimana, itu nanti berdasarkan musyawarah kita bersama guru seperti ini prosedurnya. Dan hasil akhirnya anak dilulusan semua berdasarkan ini. Berarti intinya begini Pak ya, dikumpulkan, dimanfaatkan, kemudian diambil sebuah keputusan. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terkait dengan kasus ini, pengambilan yang paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya tindakan preventif sebelum terjadi sebuah permasalahan. Kita tahu pasti ketika kita mengambil sebuah keputusan yang sepihak,
ya keputusan yang sepihak, misalkan hanya dari saya, otomatis akan menimbulkan sebuah permasalahan belakangnya, entah itu kemudian dari pihak wali murid merasa tidak terima, kok anak saya tidak diluruskan, padahal meskipun dia tidak bisa matematika, tapi dia di masjid sering kultum, azan, sholatnya bagus seperti itu. Atau mungkin guru-guru lain banyak yang kurang setuju seperti itu. Ini waktu kelas ini dia pinter gitu. Mungkin pada kelas 6 hanya saja dia mengalami masa pubertas jadi down seperti itu. Kan ada banyak masalah-masalah yang nantinya akan muncul jika kita mengambil sebuah solusi atau keputusan yang sepihak. Maka dari itu perlu adanya tindakan preventif. Tindakan preventif ini kita lakukan dengan cara bermusyawarah diskusi. Nanti kalau kita mengambil keputusan ini ke depannya bagaimana, mengambil keputusan ini ke depannya bagaimana. Nah, dari situlah kita ambil jalan tengahnya seperti itu. Oke, berarti intinya ada sebuah tindakan preventif dari Bapak yang berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya Pak. Ya. Tentunya dalam mengambil sebuah keputusan tidak semena-mena meluluskan anak itu saja. Oke. Kemudian ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan. Ya, benar sekali, ketegasan. Jika dihadapkan dengan permasalahan yang melibatkan kemanusiaan, memang betul sekali Bapak. Jadi ketika kita harus berhadapan dengan kemanusiaan itu pasti di dalam hati ada rasa yang namanya belas kasihan. Ketika kemudian kita misalkan harus tidak meluluskan seorang anak, itu akan dalam diri saya itu muncul apa yang disebut dengan aduh kasihan ini anak harus mengulang, aduh kasihan ini anak nilainya jelek, nanti kedepannya bagaimana gitu. Ketika anak ini tinggal kelas, maka ketika dia masuk ke masa kerja, umurnya semakin berkurang untuk mencari pekerjaan seperti itu. Terus kemudian kita tahu bahwa perkembangan anak itu kan berbeda-beda. Barangkali di pendidikan selanjutnya, misalkan di SMP, itu anak berkembang lebih pesat menjadi pintar, itu bisa terjadi dan banyak contohnya seperti itu. Maka dari itu kalau menurut saya tegas itu penting, namun tegas yang seperti apa? Tegas yang tegas yang ditunjukkan karena rasa ego itu kurang bagus, tapi tegas yang dimunculkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada itu yang lebih baik seperti itu. Oke Pak, jadi seperti itu ya, perlu adanya sebuah ketegasan yang terperinci dan juga terarah. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal, baik itu bentuk, prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, jadi untuk permasalahan dilema etika itu kan ada banyak ya. Dilema itu sendiri, permasalahan dilema itu sendiri ada banyak. Nah, terkait dengan dilema etika yang
kita diskusikan terkait dengan masalah kelulusan, kenaikan, kakak, kriteria ketuntasan minimum, itu sebenarnya sudah ada prosedurnya Pak. Kapan kita harus membahasnya, kemudian kapan kita harus menyelesaikannya, dan itu sudah ada prosedurnya. Namun terkait dengan dilema-dilema yang lain seperti masalah muncul terkait dengan misalkan ada wali murid yang kekurangan biaya, atau ada wali murid yang ada masalah anak seperti perkelahian, kemudian saling mengejek, itu secara prosedur tidak langsung diselesaikan secepatnya. Tapi untuk kegiatan seperti kelulusan itu ada prosedurnya tersendiri dan jadwalnya. Itu biasanya dilakukan menjelang mau adanya ujian kelulusan seperti itu. Itu Pak, berarti ya. Jadi untuk kasus yang misalkan hal ini terjadi harus segera selesai dan cepat di apa kan Pak? Diselesaikan ya. Untuk mengenai kelulusan, kenaikan segala macam itu ada jadwalnya sendiri, mungkin dirapatkan. Gitu. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, tentu ada Pak. Yang pertama adalah rekan-rekan guru Pak. Itu sangat penting sebagai diskusi terkait dengan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah tentunya komite dan wali murid. Itu, tapi yang paling mempermudah adalah rekan-rekan sejawat, rekan guru. Berarti komite wali murid juga disertakan. Iya. Itu dalam bentuk konkretnya seperti apa? Ya kan, karena yang kita bahas itu kan terkait dengan permasalahan kelulusan ya Pak. Iya. Anak tidak lulus, anak lulus itu kan hubungannya dengan siswa, dan itu juga harus dikondisikan dengan wali murid seperti itu. Karena kalau hanya misalkan dengan guru saja, kita tidak tahu Pak, apa yang kemudian komite dan wali murid rasakan seperti itu. Karena bagaimanapun juga lembaga sekolah dasar adalah lembaga swasta yang mengayomi masyarakat di tempat kerjanya seperti itu. Kita kerjasama. Ini sebuah kerjasama penting ya. Jadi kita melibatkan wali murid. Kemudian dari semua hal Pak ya yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil tentang keputusan dilema? Iya, jadi dari sini kita dapat pelajaran bahwa tidak semua apa yang kita pahami itu dan kita anggap benar itu memang benar. Jadi kita harus melihat dari berbagai sisi, karena keputusan yang sepihak itu sangat membebani, namun keputusan kebersamaan itu sangat memotivasi, sangat menginspirasi. Intinya kita bermusyawarah sesuai dengan sila keempat Pak ya. Apa pun Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Bagus sekali Pak itu dalam nama profil pelajar Pancasila Pak ya. Apalagi kita sesuai dengan
filosofi siapa Pak? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Pak Faisal. Alhamdulillah kegiatan wawancara ini saya mendapatkan banyak sekali manfaat dan semoga Bapak Faisal ini terus mengembangkan potensinya, Amin. sukses di masa depan dan terus memajukan pendidikan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.